Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tusana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Semoga kita tetap semangat bersama keluarga membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam menjalani hidup ini. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dalam Puji dan Janji hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Mazmur 97 ayat 1. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah menghayati doa yang diajarkan Tuhan Yesus dan membangun jati diri kita milik siapa kita sesungguhnya? Pemazmur menghayati kebenaran Allah sehingga terbangun jati dirinya sebagai bangsa pilihan. Dia mengungkapkan Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Wujud penghormatan Allah sebagai Raja oleh pemazmur adalah Sion sebagai simbol pemerintahan Allah dengan wujud bangunan fisik bait Allah sebagai kehadiran Allah. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel sampai saat ini, mereka menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa pilihan yang disegani oleh bangsa-bangsa di dunia saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, umat Allah dalam perjanjian baru, jati diri sebagai umat pilihan adalah membangun hubungan pribadi dengan Allah yang memerintah seluruh ciptaannya dari surga. Kita wujudkan kehadirannya melalui hidup kita sebagai bait Allah di dunia, dan kita mengikuti perintahnya melalui seluruh perilaku kehidupan kita. Masing-masing kita sebagai simbol kehadiran Allah di dunia ini. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia menyadarkan manusia untuk membangun kembali gaya hidup surgawi diterapkan dalam kehidupan manusia. Gaya hidup duniawi harus ditinggalkan, diganti dengan gaya hidup surgawi. Rasul Paulus mengingatkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, itulah kita mempersiapkan manusia batiniah kita diperbaharui wajahnya segambar dengan Kristus yang berperilaku surgawi. Kalau kita tidak ada perubahan dalam hidup, masih bertingkah laku seperti dunia ini, maka kita tidak pantas untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita. Kita tidak pantas untuk mengakui kerajaan Allah sebagai rumah kita, karena kita lebih merindukan dunia ini sebagai rumah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak boleh mencemarkan hidup kita dengan hal-hal dunia. Kita harus berjalan harmonis dengan Roh Kudus. Kita harus terus belajar firman Tuhan untuk membangun kebenaran dalam hidup kita. Kita harus mematikan keangkuhan hidup kita, mulai melatih diri membawa damai sejahtera surgawi dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita harus menaruh seluruh pengharapan hidup kita kepada Kristus, sehingga kita tidak takut menghadapi apapun di dunia ini, sekalipun kematian. Terang Allah dan kegelapan dunia ini tidak mungkin bisa bersatu. Kita harus menunjukkan integritas kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, menjaga kehormatan Bapa kita di sorga di tengah-tengah pergaulan kita. Jangan menghakimi sesama kita sekalipun mereka berbuat salah. Dengan rendah hati menuntun mereka di jalan yang benar melalui keteladanan hidup kita, karena kita menteladani kehidupan Kristus. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Jagalah perasaan sesama kita dengan penguasaan diri, sehingga Bapa kita di sorga dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, karena Bapa sudah mengutus Tuhan Yesus ke dunia dan sudah menyelesaikan tugasnya, maka sekarang Tuhan Yesus mengutus kita untuk meneruskan misinya sampai selesai tugas kita di dunia ini. Mari kita menyadari hidup kita bahwa kita adalah manusia milik Allah yang rumah kita ada di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah bersedia untuk bisa kami panggil sebagai Bapa kami. Dan ajarkanlah kami untuk menghormati dan tunduk kepadamu melalui perubahan hidup kami. Kami membawa pikiran, perasaan, dan hati kami untuk hidup mengikuti akan pikiran dan perasaan Bapa di surga. Ajarkan kami menteladani Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi saksi di dunia ini. Ajarlah kami Tuhan menjaga kekudusan, kesucian, dan hidup tak bercela di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga kami menjadi saksi bahwa kami membawa pesan surgawi di tengah kehidupan ini. Kami serahkan seluruh keluarga kami untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Inilah doa kami Tuhan,
Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.